Kalau dari pengamatan mereka menjadi senang itu karena apa, Mas? Interest mereka itu lebih karena apa yang membuat mereka... Urusan masa lalu itu kan menarik sebenarnya. Tapi kan gini, masa lalu itu nggak milik mereka gitu, bukan sesuatu yang mereka ada di zamannya sehingga mereka kepingin masuk ke dalamnya gitu. Benar, di dunia jurnalistik juga mengenal bahwa hal yang paling menarik itu yang paling dekat dengan kita. Nah, bagaimana cara membuat itu dekat kan tergantung kemasannya. Iya. Bagaimana kita mengemas bahwa itu adalah milik bagianmu. Tapi banyak sih ketika saya banyak ngobrol dengan anak-anak muda sekarang, mereka curious dengan dulu itu gimana sih? Iya, masa lalu mereka curious gitu. Selamat, kita ketemu lagi di awal tahun 2022 dan selamat tahun baru. Iya, kita mau mengucapkan selamat tahun baru 2022 untuk kita semuanya. Kita menyambut tahun yang penuh semangat gitu. Iya. 2 tahun terakhir memang kondisinya kurang menyenangkan, naik turun, tetapi kita telah berhasil melaluinya dengan baik dan kita berharap di tahun yang baru ini kita akan lebih baik lagi, kondisinya makin kondusif dan tentunya hal-hal yang kita rencanakan akan lebih menjadi kenyataan. Betul, gitu. Dan hoping sih berharap 2022 getting better lah ya. Ya. Dan semakin grow lagi seperti dulu-dulunya. Ya, kan dengan itu. situasi yang baru, dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Dan kita tahun baru makan-makan di Hotel Fasa. Oke, kita sedang berada di Camas. Camas gitu ya, Camas Brazilian restoran yang ada di Fasa Hotel Surabaya. Dan terus kali ini kita bersama dengan seorang yang mengkampanyekan konservasi cagar budaya Surabaya. Betul. Gitu ya, arek Surabaya banget gitu ya. Arek penele. Nama lengkapnya adalah Kuncarsono Prasetyo, biasa dipanggil Mas Kuncar. Selamat siang Mas, ketemu lagi. Apa kabar? Ketemu lagi. Ya. Setelah lama ya nggak ketemu. Setelah lama banget. Arek Surabaya asli ya Mas? Ya, saya lahir di Wonokusumo. Oh ya. Saya kemudian besar di Tandes, sekarang di Jambangan. Iya. Juga kemudian punya aktivitas di Penile. Iya, berarti ya Surabaya banget lah ya. Wes bayi Procet udah di sini gitu ya. Di utara Wonokusumo, ya kan? Kerjanya sebenarnya di mana-mana, tapi balik lagi di Surabaya. Balik lagi di Surabaya. Hari-hari di Surabaya soalnya. Iya, gitu. Dan beliau ini terkenal karena aktivitasnya yang terutama sangat menarik dan kita bicara angkat dalam tema Nentok kali ini adalah karena mengangkat concernnya terhadap warisan budaya yang ada di Surabaya khususnya untuk kemudian dikampanyekan melalui berbagai produk, antara lain yang kita kenal mungkin di t-shirt gitu ya. Terus kemudian souvenir nih ada contohnya sebagian. Ini kayak gini nih. Pokoknya Surabaya banget lah, karena seperti kita ketahui Surabaya Simpang. Iya, karena Surabaya menyimpan banyak histori dan kota yang kota perjuangan yang penuh heroisme pada waktu zaman kemerdekaan kita, dan ini memang sangat sangat menarik ketika kemudian momen-momen itu diapresiasikan, di mana juga banyak peninggalan-peninggalan perjuangan yang lalu yang saat ini mungkin banyak anak muda nggak tahu, kita jadi tak membuat mereka jadi ngerti gitu ya. Iya. Iya. Bisa cerita Mas dulu awal mulanya gimana gitu Pak? Awalnya Mas suka sejarah ya? Iya. Itu dulu waktu itu gini, saya masih ingat tahun 2003 ketika saya jadi wartawan. Oh, profesinya wartawan ya dulu ya? Iya. Terus kemudian menemukan pertama kali stasiun semut dibongkar. Iya.
dihapuskan pertama kali. Karena sebelumnya saya sudah baca tentang sejarahnya segala macam. Kok dibongkar? Saya datang kemudian ngobrol sama yang bongkar, mau dijadikan apa, mau diratakan, mau dibuat toko, mall seperti yang ada di sebelah. Hari itu juga kemudian saya nulis tentang pembongkaran itu. Heboh lah waktu itu suasananya, karena baru pertama kali di Surabaya upaya penyelamatan itu dipublikasikan di depan mata. Stasiun itu stasiun tertua kedua di Indonesia, tertua kedua di dunia, di Asia. Oh oke. Jadi sebelum karena itu layak banget untuk dipertahankan. Berarti tertua di Indonesia ya berarti ya semut itu? Ya kalau di Jawa Timur tertua pertama, tapi kalau di Indonesia Tuntang Semarang itu yang pertama, baru kemudian Surabaya. Nah itu yang karena saya pernah belajar itu yang kemudian pribadi waktu itu kebetulan juga jadi wartawan ya udah nulis sama. Impactnya luar biasa. Polisi datang besoknya di Polis Line, berhenti itu aktivitas pembongkaran tapi sudah hilang semuanya, sudah dijual. Nah urusannya menjadi panjang karena urusan hukum, ancaman-ancaman segala macam. Waktu itu 2003, 2004 di Surabaya belum ada nih komunitas yang memang punya semangat advokasi gitu kan. Ya kalau suka mungkin banyak ya. Justru kemudian waktu itu saya banyak kenal dari teman-teman luar kota, Jogja salah satunya, kemudian Jakarta, untuk membangun kolaborasi advokasi bangunan warisan budaya waktu itu. Saya pikir ini yang penting karena ternyata setelah ini muncul di permukaan, kita baru sadar bahwa kita ini harus punya energi yang sama, punya komunitas yang punya semangat yang sama untuk menjadi bagian dari upaya bersama penyelamatan warisan budaya. Karena selama itu, waktu itu, kalau kita ngomong sejarah, kalau kita ngomong warisan budaya, ini orientasinya old school, orang-orang tua, selera jadul gitu. Padahal sebenarnya di negara lain, terutama di Eropa, sejarah itu menjadi identitas. Semua berusaha agar sejarah itu dipertahankan sebagai simbol kebanggaan. Apa yang membedakan Cina misalnya dengan Inggris itu karena kekuatan sejarah di Inggris seperti ini, Cina seperti ini. Itu yang kemudian membuat kita punya semangat yang sama seperti itu. Dan bangunan tua di sana kan dipelihara dengan baik kan? Karena itu bagian dari identitas, ada karakter. Itu yang kemudian membuat awalnya kemudian membangun edukasi bersama-sama sama teman-teman luar kota. Di Surabaya masih sebatas hobi ya, suka segala macam. Nah, membangun edukasi bersama. Oke, level pertama yang harus kita lalui adalah menyadarkan bahwa ini menjadi bagian dari milik kita, meskipun itu punya pribadi atau punya negara. Nah, itu yang kemudian hal yang paling pertama dilakukan adalah membangun solidaritas. Jadi bikin event. Saya tahun 2006 waktu itu bikin event foto Tempo dulu. Di Balai Muda waktu itu 2006. 100 foto yang dokumentasi pertama kali dipublish. Kemudian tentang kota Surabaya, tentang foto-foto lama. Ada datanya, ada catatannya, foto ini diambil tahun berapa oleh siapa gitu segala macam. Saya publish di Balai Muda. Responnya luar biasa. Orang kemudian membandingkan tentang apapun ya, apakah kemudian itu sejarah kolonial atau sejarah non kolonial, tapi orang membandingkan bahwa kita mundur atau kita maju itu karena sejarah. Kita belajar masa lalu untuk hidup di masa depan kan gitu. Nah, ketika kita membangun hidup di masa depan tidak punya pijakan masa lalu, kita akan mengulangi kesalahan. Betul. Makanya kemudian ketika ada visual tram gitu, kita mengulangi lagi kesalahan. Kenapa kemudian tram ditutup?
itu diulangi lagi, pasti akan ditutup kalau kita melakukan cara yang sama. Nah, ada visual tram, ada jenisnya, ada rutenya, ada apa segala macam. Awalnya itu. Dan Surabaya tempo dulu cantik banget tuh. Cantik banget karena kota ini memang dirancang. Makanya kalau kemudian kita melihat bahwa kota ini bertumbuh dengan ala kadarnya, itu orang menjadi kembali lagi kenapa tidak dirancang? Kenapa tidak melibatkan publik? Iya. Kita bisa melihat misalnya sekarang hari ini, kita melihat kota-kota baru yang ada di barat, Surabaya Barat, itu kalau masuk one gate system, semua dipagar segala macam. Di zaman Belanda, kota-kota baru yang dibangun, itu aksesnya terbuka. Bergandengan dengan kampung. Dinoyo gandeng dengan jalan Darmo. Orang-orang Dinoyo bisa melalui jalan Darmo, orang lain. Darmo itu kan dulu kawasan elit. Iya. Dinoyo adalah kawasan perkampungan. Tapi nggak ada one gate system. Semuanya terbuka. Pagarnya pendek-pendek. Sekarang tinggi-tinggi. Itu pintunya, pintu masuk ada satpamnya. Sampai hari ini kita masuk di Raya Darmo yang paling elit, nggak ada satpamnya dan aman. Apakah, nah dari sini kan makanya kemudian kita melihat apakah kita ini makin maju atau makin mundur gitu. Karena apa? Karena kita bisa membandingkan dengan sejarah. Jadi dari itulah hingga akhirnya seorang Kunchar mencintai yang namanya apa ya identitas dan budaya kota Surabaya tempo dulu. Sehingga perlu dikampanyeskan untuk ke anak-anak muda. Ini loh identitas kota kita, bener nggak? Akhirnya oke. Setelah upaya-upaya event membangun kesadaran bersama itu muncul, kita bikin identifikasi nih. Sebenarnya yang suka itu kalau orang tua itu sudah umum ya. Tapi yang menarik seharusnya bagaimana anak muda ikut menjadi bagian dari upaya penyelamatan merasa memiliki. Sesuatu yang bukan milik mereka dulu. Kalau orang tua kan memang mengalami masa itu kan gitu. Anak muda kan tidak mengalami masa biar merasa ngeh, biar merasa memiliki, biar kemudian ketika dibongkar dia ikut protes, ikut marah gitu. Saya tuh masih loh merasakan dulu tram itu kan. Tahun berapa Pak hidupnya? Gak usah zamannya Mbahku ya. Loh enggak, dulu kan ketika dari mana Pasar Turi ke kebun binatang gitu kan lintasan tramnya kan di situ. Masih ada di tengah. Masih ada, jadi zaman saya terakhir itu TK itu udah saya itu nggak ada lagi tram. Jangan usah disebut tahunnya ya. Sampai sekarang relnya masih ada. Relnya masih ada, kalau Anda lihat tuh masih ada. Gitu. Mulai dari mana Semut tuh kan. Sampai ke Wonokromo itu ada loh. Itu kan menyusuri Jalan Semarang dari Perak ya. Tahun 1888 itu mulai dari Krian sampai ke Perak itu ada rel jalur. Bukan itu ya. Bukan yang relnya kereta apa? Tebu itu bukan ya. Lori itu bukan ya. Jadi kalau di Jalan Arjuna yang di tengah itu yang sekarang jadi apa jalur hijaunya itu kan, itu lokasinya di situ. Jadi bayangkan sistem transportasi publik itu di Surabaya itu tahun 1880. Itu sudah sedemikian rupa dan menghubungkan ke beberapa daerah di jadi nggak hanya di kota aja, tapi kota dengan industri, kota dengan penghubung ya. Kota penghubung segala macam. Sampai di Bangkalan pun ada loh. Bangkalan itu sampai Sumeneb. Betul, sampai Sumeneb. Dan di penyeberangannya itu, kapal penyeberang itu ada relnya. Ada relnya. Dulu profesinya apa Pak? Jadi kalau kemudian hari ini jangan itu tadi ketika relnya dibongkar itu bagian preteli. Pemborongnya itu ya. Yang menarik suka sejarah itu kita kayaknya kayak hidup betul di banyak zaman. Zaman dulu. Iya. Ini kan kita membawa sesuatu sejarah masa lalu kepada anak muda gitu ya. Membangkitkannya itu gimana ini Mas? Membangkitkannya yang itu. Paling ini karena kita kepingin bahwa anak-anak muda ini juga tahu di mana. Yang paling simpel waktu itu 2009 saya bikin clothing line kaos namanya Sawung. 2009, berarti 12 tahun yang lalu. Sawung itu artinya apa ya Mas? Ayam. Ayam, ya. Bahasa Jawa. Makanya logonya ayam. Nah, itu kenapa kok ayam bukan bebek gitu kan? Jangan tanya itu. Karena bebek kolesterolnya tinggi. Enggak, bukan. Guyon. Kenapa? Ya nggak ada alasan, ya pilihan aja. Atau karena ayam itu adalah apa ya istilahnya hewan identitas dari Jawa Timur. Iya bisa aja dihubungkan itu Sawung Galing itu kan apa? Iya kan. Ayam goreng juga enak. Ya pokoknya ayam lah gitu. Ya pilihan ayam. Nah,
kemudian saya mengangkat konten-konten warisan budaya, nggak lucu-lucuan, nggak sarkas. Ya lebih banyak ke mengangkat konten itu. Oke, melalui clothing itu melalui ya? Clothing. Foto, ejaan, font, ornamen, segala macam. Saya sampai belajar soal itu. Makanya kemudian saya belajar banget soal desain karena itu. Dari situ kemudian yang penting tampilannya menarik, tampilannya menarik dan disuka. Bikin analisa, bikin evaluasi. Dan bisa jadi souvenir ya? Bisa jadi souvenir. Itu yang kemudian membuat trennya menarik, meningkat, termasuk kesukaan anak-anak muda. Jadi kemudian ada edukasi, ini bangunan apa, sejarahnya bagaimana. Itu di situ. Saya bikin brosur di setiap. Tapi menarik Mas, dibuat seperti itu tuh menarik ya buat anak-anak muda pada saat waktu itu. Menarik. Waktu ya? itu belum ada belum ada sosmed ya. Tapi saya pikir menarik karena kemudian saya bikin riset sebenarnya. Jadi untuk mengukur interestnya seperti apa, maunya seperti apa gitu. Bikin riset, berarti besok sukanya yang seperti ini kita produksi. Seperti itu. Jadi benar-benar digarap serius pakai di riset segala macam. Karena waktu itu sudah kerja sih, cuman itu menjalankan hobi. Saya pernah main kok di Penele itu kan, di clothing store-nya itu kan. Di Loji itu. Di Loji. Iya. Sampai kemudian karena gilanya saya dengan sejarah sampai saya beli rumah Loji itu. Iya. Itu enggak serem ya beli rumah Loji gitu? Enggak, menyenangkan ya hiburan. Di depan makam Penele. Iya. Tepatnya. 1907 rumah itu dibangun. Dan saya rekonstruksi, saya konservasi. Saya kembalikan lagi. Dari dulu acak adut karena ada gambar, ada foto lamanya ya. Jadi dilihat dikembalikan ke restorasi. Terus yang saya pernah baca itu bahwa ini catnya apa itu juga dengan melihat dibuka, dikelintei, waduh bahasa apa ya? Kuning apa biru? Karena sebelumnya kan kalau nggak salah kuning, apa putih, apa hijau, apa gitu kan. Bisa dilihat zamannya sampai cat terakhir. Udah ketemu, ya berarti ini dikerokin itu ya sampai. Iya, dikerok. Saya itu sampai ikut workshop macam itu, konservasi untuk meskipun bukan bukan profesi ya, tapi setidaknya saya harus tahu bagaimana cara konservasi, bagaimana melihat kayak gitu. Iya. Cara melihat cat kekuatan bangunan gitu. Selain dengan alat teknologi ya, itu bisa melihat dengan bentuk strukturnya. Ya belajar lah. Iya. Jadi menarik ya ketika ternyata kita memamin identitas dari kota dan mencoba mengedukatnya untuk generasi muda, itu sangat menarik sekali gitu kan. Setahu saya juga bukan hanya ini ya, bangunan-bangunan yang ini, tetapi juga ada kayak iklan-iklan, perangko kuno gitu. Ini kartu pos, ini perangko. Postcard. Jadi memang itu yang kemudian menarik karena studi sejarah ini bukan ansih punya orang sejarah, arsitektur, desain. Belakangan kemudian saya concern di desain komunikasi visual meskipun background saya sosiologi. Jadi aku concern karena belajar tentang desain sejarah itu ternyata tidak hanya ngomong soal ilmu sejarah. Jadi nggak hanya teman-teman UNER, kemarin malah ada anak-anak Ciputra yang belajar serius tentang sejarah, sementara latar belakangnya bukan sejarah. Desain. Kalau dari pengamatan mereka menjadi senang itu karena apa, Mas? Interest mereka itu lebih karena apa yang membuat mereka... Urusan masa lalu itu kan menarik sebenarnya. Tapi kan gini, masa lalu itu nggak milik mereka gitu, bukan sesuatu yang mereka ada di zamannya sehingga mereka kepingin masuk ke dalamnya gitu. Benar. Di dunia jurnalistik juga mengenal bahwa hal yang paling menarik itu yang paling dekat dengan kita. Nah, bagaimana cara membuat itu dekat kan tergantung kemasannya. Bagaimana kita mengemas bahwa itu adalah milik bagianmu. Tapi banyak sih, ketika saya banyak ngobrol dengan anak-anak muda sekarang, mereka curious dengan dulu itu gimana sih? Iya, masa lalu mereka curious gitu loh. Sekarang begini, gitu kan? Belakangan ya, tahun terakhir, teman-teman di forum Begandring Surabaya bikin event
sebelumnya sih sebenarnya sering heritage walk, jalan kaki itu ya. Oke, sering. Oke, karena aku ya belajar bisnis tipis-tipis. Ya apa caranya kalau ini dibuat bisnis? Ya, diukur apakah sejarah kita punya nilai, apakah kampung kita ada harganya. Kita bikin trip, kita kemas, kita kasih harga 100.000 untuk ikut trip itu. Loh, secara logika gak masuk. Orang Surabaya suruh bayar 100.000, suruh jalan kaki. Muter-muter kampung. Dengan beberapa hal yang kemudian variabel yang harus dilalui untuk mencapai ukuran ini, jadi kita bikin bikin target market siapa, kemudian bagaimana cara menyampaikannya, tools-toolsnya kita siapkan, servisnya seperti apa. Oke, kita blast hari itu untuk keliling Penile, harganya 100.000, jumlah target pesertanya 35 orang, 12 jam tutup. Ya. Anak-anak muda. Betul. Minta batch kedua, bikinlah 2 minggu lagi, 16 jam tutup. Full lagi ya? Full lagi. Pindah ke Ampel. Full lagi, seperti itu. Anak-anak muda. Nanti kalau kemudian lihat di Heritage Walk kita punya itu anak-anak muda. Sampai UNER itu borong, jadi bikin private tour. Untuk jalan-jalan anak-anak UNER itu ikut di open yang harusnya cuman Fakultas Ilmu Budaya. Itu semua fakultas ikut, pingin ikut. Iya. Karena mereka kurius. Saya tuh pernah kan dengan beberapa fotografer muda, gitu kan, saya ajak tuh keliling Bubutan dan sekitarnya. Maspati. Enggak sampai Maspati. Bubutan sampai kampung-kampung Bubutan itu kan menarik sebenarnya kan. Kalau Maspati karena sudah banyak dipromokan lah. Itu mereka kurius loh ternyata. Yang kantornya NU itu loh dan sekitarnya. Itu aja gitu loh. Dan mereka bawa kamera gitu loh dan ngobrol sama orang penduduk sekitar situ. Itu bagi mereka menarik ternyata. Lagi misalnya di situ dulu kan ada sejarah ini diceritakan sama orang kampung situ, mereka kan semakin tertarik gitu loh sebenarnya. Itu sih. Jadi itu yang mungkin akan terus digulirkan ya, Mas Kunchar ya. Karena ancaman kita ini kan modernisasi. Yang kemudian menghancurkan artefak kebudayaan. Padahal itu sejarah. Bukan bangunan mati yang kita modernisasi boleh lah ya kan, tapi berbasiskan pada budaya. Bukan bangunan mati, tapi sejarah kota ini yang kuat. Kota ini kan nggak ada kota lain selain Surabaya bernama Kota Pahlawan. Namanya Kota Pahlawan, artefak kepahlawanannya aja. Kita bisa menemukan bekas lubang tembakan tahun 45 itu di Penile. Gitu. Kalau kita jalan, tapi kalau naik sepeda motor, naik mobil gak akan. Makanya kemudian kita kasih ruang. Nah, yang menarik kemudian pesertanya juga tidak hanya dari orang-orang luar kampung. Orang Penile juga ada yang ikut bayar 100.000, bayar jalan di kampungnya sendiri. Duh, bayangkan. Kampungnya dia diputerin bayar dia. Tapi kepingin tahu ceritanya. Dan bisa sharing ya. Oke, jadi ini sebuah pilihan buat teman-teman muda gitu, bahwa ini ada sesuatu yang ini tadi, kalau Anda punya passion tertentu, Anda punya keinginan tertentu, maka itu bisa direalisasikan. Even terhadap sesuatu yang kelihatannya sederhana, tadi juga sudah diceritakan, sesuatu yang ada di sekitar kita gitu. Karena yang diangkat itu juga selain tadi ya, bangunan-bangunan historisnya, kemudian ada iklan-iklan di zaman itu, perangko-perangko lama, juga ada ini yang ngangkat tokoh-tokoh asli Surabaya gitu kan, supaya tahu siapa sih yang pernah besar dan ikut membesarkan kota ini. Jadi kalau kemudian bilang terus kamu ngeramut sejarah ini manfaatnya apa gitu. Ya mohon maaf, setidaknya saya punya seperti jadi sampai kemudian beli rumah beli apa itu gara-gara sejarah karena sejarah itu rumah gede tuh Pak di Penile. Jadi karena sejarah ya. Saya pikir kemudian ya menarik, makanya kenapa untungnya sekarang sudah tren ya, rumah-rumah model lama itu yang kemudian dimanfaatkan dan ada nilainya. Ada nilainya. Jadi saya kemudian punya clothing, punya kaos, punya brand, kemudian punya konveksi, punya percetakan. Ya gara-gara sejarah. Dan itu bisa jadi souvenir. Iya.
Dan di mana clothingnya? Di Penile. Di Penile ya. Di Makam Panile ya. Di Makam Panile. IG-nya apa sih, Jar? Sawung. Sawung ya. Kalau IG personalnya? Saya Kuncarsono Prasetyo. Kuncarsono Prasetyo. Jadi saya dulu pernah diajak diskusi sih ya dengan Gandring. Iya, iya. Jadi sharing tentang kalau di negara mana seperti apa, kemudian kita comparekan dengan Surabaya, dan menarik sih, semakin menarik karena kita seakan-akan dibawa ke masa lampau kalau kita cerita tentang sejarah gitu, dan ada nostalgia tersendiri. Kayak tadi saya bilang saya dulu pernah mengalami tram kan gitu loh, dan ternyata sudah ketika saya sekolah SD sudah nggak ngalamin lagi. Itu hal yang membuat saya rindu kan tentang hal itu. Iya. Kalau masa lalu itu diingat lagi, orang akan mencari lagi. Mantan itu kan gitu. Oh iya. Tidak di searching. Masa lalu. Masa lalu. Masa lalu menarik lah. Oke, Mas Kuncar, thank you untuk obrolannya. Terima kasih. Inspirasinya juga buat teman-teman muda gitu. Jadi backgroundnya Anda apapun, kalau punya passion atau keinginan tertentu, maka bisa Anda dalami, dan seperti ini tadi bisa jadi bisnis, bisa juga punya rumah di sana yang dipakai usaha, dan punya rumah-rumah yang lain juga. Dan ada value buat generasi muda. Ya. Itu sih. Jadi bukan hanya menghasilkan uang, tapi juga ada value legacy buat anak-anak muda itu, dan terutama buat kota ini. Iya, terima kasih. Oke, thank you. Sukses selalu untuk waktunya, dan thank you juga untuk Fasa Hotel dan Camas Restoran. Kalau Anda mau ke Surabaya Barat, mau ngincipin makan-makan Brazilian, silakan ke Camas di Fasa Hotel. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, share. Serta bunyikan loncengnya supaya selalu dapat info yang terbaru tentang Enento. Iya. Oke, sampai jumpa lagi di Enento berikutnya dengan narasumber-narasumber lainnya yang lebih keren lagi. Sekali lagi selamat tahun baru tahun 2022.